Ini debat paling berbahaya ya kawan-kawan ya. Karena kalau tidak hati-hati ini taruhannya penjara loh. Karena menyangkut nama Muhammad. Makanya saya nanti pakai strategi ya agak mengalah-mengalah dikit lah. Daripada si Nandar stres, kasihan juga melihat dia kalau stres. Dia tulang punggung keluarga kawan. Ya, saya juga tulang punggungnya. Cuman saya tulang banyak orang. Kalau si Nandar kan enggak tulang banyak orang. Tulang itu orang Batak eh, panggilan untuk paman, tapi saudara ibu. Rudi Simamora ada buat judul Zuma Pengecut. Emang si Zuma itu pengecut kok gak ada cerita. Kayaknya aku gak bagus pakainya, kayak terpatah-patah kawan di YouTube-nya. Coba dulu kalian dengar. Ya, apa aku ganti pakai mic aja langsung ya? Karena biar enak didengar, nanti kayak gini agak macet-macet. Aku aja dengar sini kadang kuat, nah, begini baru bisa. Ya kawan-kawan di YouTube, di Facebook, tolong ketik-ketik di samping dong. Kasih saran, saya pakai ini atau hanya langsung pakai ini atau pakai ini ya. Halo kawan-kawan di YouTube, baiknya saya pakai ini atau pakai ini melalui ini ya. Gimana? Bentar ya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Oke, selamat malam. Ini sudah. Oke. Ya, segera bergabung ya kawan-kawan. Biar itu, biar semuanya masuk. Ya, bentar ya. Hmm. Ntar ya lah ya, aku mau ngambil Ya, ini dulu. Mau silakan ngambil Anda. ini dulu apa? Mau ngambil tisu dulu ya, sebentar ya. Nah, ambillah tisu. Oh, aku juga ambil tisu. Siapa tahu nanti nangis Sinandar terketawa terkekeh-kekeh kan. Ambil apa lagi? Air minum sudah. Kue. Jangan, ada gula. Kawan-kawan, menurut kalian aku bagusnya pakai sound card ini atau langsung pakai apa ya? Pakai ini aja langsung Udah gitu dicolokkan aja kayak bagus. kemarin-kemarin. Nah, pakai ini bagus, Nandar. Bagus udah jangan banyak acara udahlah. Waktu kita nggak banyak, 1 jam aja. Ya. Oke, sudahlah Nandar. Ya dulu, sabar. Oke ya, temanya juru selamat. Siapakah juru selamat itu? Ya, silakan Nandar. Bah, kok hilang? Apa Nandar? Takut kau? Selalu Nandar, jangan takut. Karena Allah bersertamu. Oke ya, siap. Silakan. Baik, oke, Lai Rudi. Ya, aku duluan Nandar. Lu dulu ya, narasi dulu ya. Siap. Ya, lu dulu boleh. Kita waktunya berarti sampai jam 10.14 ya, 10.15 ya.
Ya. Oke. Oke. Sebentar ya. Ini internet kenapa nih kok malah hilang di YouTube? Sebentar ya, sabar ya. YouTube kok hilang malah. Aduh, apa ini? Kalau hilang, carilah dulu. Sabar ya. Ya. Taruh lu sabar yang di YouTube ya, sabar ya. Siap. Oke, sinyal. Sekarang teman-teman yang di YouTube mohon ya dipantau ya kalau ada sinyal yang kurang bagus. Baik, Rudi silakan 5 menit. Ya, buat itunya. Temanya adalah juru selamat ya. Ya, bukan. Oke. Ya, selamat malam kawan-kawan semua. Selamat berjumpa untuk yang kesekian kalinya diskusi lintas agama antara Endang Sunandar dengan Rudi Yohanes. Sebelumnya saya disclaimer dulu karena ini menyangkut nama Nabi Muhammad. Kalau menyangkut nama Yesus mah nggak masalah. Yesus mau dimaki, mau dicaci, mau dihujat, mau diapa, kami mah santai saja karena Yesus mengatakan itu urusanmu ikutlah aku. Urusan yang lainnya urusan Yesus. Namun saya mohon maaf apabila nanti saya ada salah kata karena menyangkut nama Nabi Muhammad, tolong jangan langsung lapor polisi dan tolong jangan langsung ditangkap saya ya. Tidak ada niat menghujat, hanya sebatas diskusi. Oke. Kalau jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka kita bisa membaca itu di Yesaya 43 ayat 11. Yang berkata, akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku ya. Akulah juru selamat. Ya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat. Ya. Bahwa hanya Tuhanlah juru selamat. Manusia tidak bisa menjadi juru selamat. Ya. Manusia tidak bisa membawa manusia lain menuju surga. Kenapa? Karena manusia itu ada dosa. Dosa setitik apapun tidak bisa sampai ke surga. Jadi siapapun yang pernah berdosa tidak bisa menyelamatkan orang untuk masuk ke dalam surga. Kemudian, bagaimana dengan Yesus? Lukas 1 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat. Jadi secara matematik, kalau kita substitusikan Lukas 1 ayat 11 bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Jadi juru selamat itu sama dengan Yesus. Maka masuklah ke Yesaya 43 ayat 11. Di situ Tuhan mengatakan akulah juru selamat. Ya, berarti Yesus adalah juru selamat. Ya kan gitu. Bahwa aku di sini adalah Tuhan Bapa di sorga. Jadi Bapa di sorga juru selamat. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Mengapa saya percaya Yesus itu adalah jalan keselamatan menuju surga? Karena sudah ada orang yang dijaminnya pada hari itu. Bukan menunggu hari kiamat. Ketika disalib di sebelah Yesus itu mengatakan, Yesus mengatakan apa? Hari ini engkau dengan aku bersama-sama di dalam kerajaan Firdaus. Jadi tidak menunggu hari kiamat, tapi hari itu. Ya, hari itu artinya sampai sore berganti waktu. Ya, kalimat-kalimat harus kalian perhatikan. Ya. Kemudian di 2 Korintus 12 ayat 2 juga sudah ada kalimat 14 tahun yang lalu. Entah di dalam diri, entah di luar diri aku tidak tahu, tetapi Bapa di surga mengetahuinya. Ada seorang Kristen yang sudah dibawa ke langit tingkat ketiga atau surga tingkat ketiga atau Firdaus itu. Itulah sebabnya aku meyakini bahwa Yesus Kristus itulah jalan keselamatan. Karena dia sendiri pun mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi bahwa banyak ayat-ayat menunjukkan bahwa Yesus memang punya wewenang memasukkan orang langsung ke surga. Ya. Dan bahkan di dalam
Satu berapa lupa ya. Bentar. Kadang lupa juga ini bentar ya. Aduh. Kadang lupa. Ya. Ini tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 14. Bahwa dikatakan di sana, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi ini jaminan dari Tuhan bahwa semua yang mati di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus ya. Jadi tidak usah menunggu-nunggu hari akhir. Dan terakhir di Wahyu 20. Sabar ya. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu. Dan patungnya yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Ya, silakan Nandar. Waduh, Nandar menang 2 kali kawan. 2-1. Silakan Nandar. Iya, mulai timernya. Sebentar ya, ini sinyalku di Cirebon memang lagi hujan ya. Kok lup-lup sinyalku ya. Oh banyak kali kayak kok. Kemarin kau bilang di Kuningan, sekarang Cirebon. Iya, dekat Cirebon daerah sini kan hujan. Bentar ya, sabar ya. Banyak udang itu. Sabarlah ya, sebentar ya, aku perbaiki sebentar. Ya. Oke, bismillah. Sinyal ya, di sini habis hujan ya. Bagus Nandar. Aku mendengarnya bagus kok. Oke, bismillah. Baik. Oke, di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru opening statement saja nggak jelas, saudara. Juntrungannya kemana itu nggak jelas. Yesus juru selamat itu nggak jelas. Tesalonika buatan Paulus. Yesaya bukan perkataan Yesus. Mengenai tentang keselamatan saja, Rudy Yohanes di opening statement saja, oh ayatnya lupa. Dia masih belum siap teman-teman ya. Karena nerpes. Sudah beberapa kali debat dengan saya, wak labu babak belur. Nah, kalau Nabi Muhammad sangat jelas. Rasulullah SAW bersabda, man sami'a bi min umatin Yahudiyun au Nasraniyun falam tu'min bi dakhalan nar. Barang siapa di kalangan umat ini, baik itu Yahudi, baik itu Kristiani, mendengar tentang aku, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, dakhalan nar. Keselamatan, kesejahteraan, masuk surganya Allah hanya melalui Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad lahir sebagai penggenapan nubuatan dari Yesus. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih rawahu Muslim, kullu ummati dakhalal jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Rasulullah adalah juru selamat besar. Di dalam Islam memang bukan istilahnya bukan juru selamat, tetapi syafaatul uzma. Keselamatan yang besar nanti di akhirat. Yesus saja tidak mampu memberikan juru selamat akbar, juru selamat besar. Juru selamat di dunia ini yang besar, yang agung adalah baginda alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yesus itu masih belum ada kepastian keselamatan. Kalau kita buka di dalam Matius 21. Kita buka ya, di dalam Matius 21 ayat ke-9. Nah, ini baru data teman-teman ya. Rudy ngomongnya nggak jelas gitu. Rudy, ternyata Tuhanmu itu didoakan supaya selamat. Kita lihat ya teman-teman ya. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus. Dan yang mengikutinya dari belakang. Berseru katanya, Hosanna bagi anak Daud. Kalau haleluya diterjemahkan artinya terpujilah Tuhan.
satu-satunya bahasa Ibrani yang tidak sanggup diterjemahkan hanya Hosana. Karena Hosana itu artinya adalah doa. Kiranya keselamatan bagi Yesus anak Daud. Ini aja sudah salah sejarah. Mana ada Yesus anak Daud? Yesus itu anak Maria. Salah nulis ini yang penulis ya. Hosana bagi anak Daud. Keselamatan bagi Yesus anak Daud. Ternyata Yesus tidak ada kejaminan keselamatan. Makanya Yesus didoakan supaya selamat. Dan akhirnya manifestasi dari doa para murid ini, umatnya Yesus pada saat itu, Yesus diselamatkan dari peristiwa penyaliban. Lalu Rudi mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, ini kegabrulan lagi ya. Katanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini juga gabrul. Ini tuh nubuatan ya. Amarlo Yeshua ani haderek feha Ahmad ya sang kebenaran. Jadi Yesus itu jalan pembuka bagi sang kebenaran. Inilah alasan kenapa para pendeta tidak menguasai bahasa Ibrani, hanya berpacu di dalam bahasa terjemahan agar mudah dibohongi, agar mudah tidak menerima kebenaran Islam. Kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan pembuka bagi kedatangan Yesus, maka Yesus adalah jalan pembuka untuk kedatangan sang kebenaran. Yohanes 16, 12, 13. Yohanes 14 ayat ke-16. Begini cara menjelaskan. Kamu berstatement tentang Yesus juru selamat saja, ngalor ngidul, ndak jelas. Ya, framing lah, lapor lah, inilah. Tolong, jangan sampai umatmu itu malu berkali-kali, malu bertubi-tubi. Yesus didoakan supaya selamat. Yesus belum mampu menyelamatkan. Dor. Ayo tap-tap layar guys. Kita ini aku karena malam ya, aku habis ada ini nih. Habis dinas nih aku jadi agak malam live-nya. Jangan termenung kau, Rudi. Enggak. Lo lah Nandar. Jadi, ya Nandar ya. Ya, Nandar bilang Yesus masih didoakan. Perasaan orang Kristen sekarang nggak ada mendoakan Yesus tuh. Tapi yang kulihat kalau di TV sore-sore, ada dibuat situ, berilah kami jalan yang lurus, terus mendoakan Muhammad ya. Kalau orang Kristen mah nggak ada mendoakan berilah Yesus tempat di sisimu, nggak ada itu. Kenapa dia pemilik surga? Yang Nandar pahami dulu. Dan kalau Yesus bukan jalan keselamatan, Nandar, tidak mungkin Yesus berani mengatakan kepada orang yang disalib di sebelah dia, hari ini engkau dan aku bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Kemudian Yesaya kau bilang bukan ucapan Yesus. Memang bukan ucapan Yesus. Tapi Yesaya kan Nabi. Bagaimana kalau saya katakan surah 61 ayat 6? Itu kan bukan ucapan Muhammad. Ucapan daripada Isa. Masa harus ucapan Muhammad? Kan lucu Nandar. Memang kau pelawak. Tapi kali ini aku agak kalem ya. Ya kalau aku bal-bali kau nanti, bisa kita debat lagi. Takut kau menghadapi aku ya. Kemudian, wah Yohanes pembuka jalan, maka Yesus pembuka jalan bagi Muhammad. Mana ada Yesus pembuka jalan bagi Muhammad? Ayatnya di mana? Tidak ada kawan. Tapi kalau kau bilang Isa, ya Isa pembuka jalan bagi Ahmad, bukan Muhammad. Kalau kau bilang Ahmad adalah Yesus, artinya Isa mengatakan Ahmad itu adalah Muhammad, artinya Isa nggak tahu isi Alkitab Perjanjian Lama. Kan kau buka itu di Perjanjian Lama. Ini adalah Muhammadim, bukan Muhammadim Ahmad. Masa Isa menyampaikan yang nggak dia ketahui, padahal Perjanjian Lama itu kan sudah berlalu. Paham Nandar ya? Inilah kekeliruan kalian mendalilkan sesuatu dalil. Dalil yang kalian keluarkan itu selalu belepotan ya. Gak masuk pada posisinya. Nandar. Paham ya? Karena kalian tidak mengerti apa urutan peristiwa. Surah 61 ayat 6 itu jelas mengatakan di dalam Taurat. Sementara kalau kita buka di dalam Taurat isinya Muhammadim.
Sementara Muhammad Ahmad itu tulisannya bukan Muhammadim, bahasa Arabnya atau bahasa Ibraninya. Oh, itu hanyalah gelar. Gelarnya di situ apa di perjanjian lama? Gak mungkin Isa menyampaikan sesuatu yang gak dia ketahui. Kemudian di situ dijelaskan tidak ada dia berasal dari bangsa Arab. Kalau kau baca ayat itu dia sedang berbicara di hadapan bangsa Israel. Tidak mungkin dia bercerita akan datang bangsa Arab. Itu penjajahan namanya. Penjajahan harus dihapuskan dari muka dunia. Paham itu Nanda? Makanya aku bilang, kalian tidak memahami kalimat dalam Quran kalian. Tidak ada satu kata pun di situ mengatakan bahwa Nabi yang akan datang itu, Rasul yang datang itu berasal dari bangsa Arab. Dan itu diucapkan di depan bangsa Israel. Tentu bangsa Israel berkata, oh tidak, masa kami akan dipimpin bangsa Arab, berarti penjajahan. Pahami itu Nanda. Ya. Jadi kalau kau paham, itulah yang harus kau pahami Nanda. Ya. Setelah ini aku akan gas kau Nanda. Ya. Ya. Kemudian, mana ada dalam di Al-Quran Muhammad mengatakan akulah jalan, akulah juru selamat. Gak ada. Gak ada Muhammad mengatakan darahku tertumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa gak ada. Cari saya satu ayat di dalam Quran yang Muhammad mengucapkan atau adalah Allah SWT mengatakan bahwa Muhammad inilah jalan menuju surga. Atau darah Muhammad tercurah bagi banyak orang sebagai penebusan dosa. Al-Quran tidak mengenal penebusan dosa. Lantas Al-Quran mengenal apa? Pertobatan. Siapa manusia yang pertama bertobat di dalam Al-Quran? Itu namanya Adam. Apakah Adam bertobat diterima? Diterima. Kalau diterima artinya dosanya semua dihapuskan. Apakah Adam ke surga? Tidak. Diusir dari surga. Kenapa diusir? Karena tidak ada jalan Adam untuk masuk ke surga. Dengan apa dia mau masuk ke surga? Dia sudah punya dosa setitik. Maka dosa yang setitik itu harus dihapuskan dulu. Karena orang bekas berdosa tidak bisa masuk ke surga. Nah, Adam punya dosa diusir. Muhammad punya dosa, punya. Jelas-jelas dosanya itu ada. Maka dia diusir dari surga. Pahami dulu itu. Ya, Nandar. Akan diusir dari surga dengan apa dia ke surga? Tidak ada. Silakan Nandar. Aduh, 5 menit hanya curhat, nggak ada data satupun. Payah ini. Di ini diterima Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Sudah 2 kali putaran, tidak ada data satupun yang disampaikan. Kesana kemari, pembahasan kita bukan tentang nubuatan. Kemarin sudah Anda babak belur masalah itu. Yang kita bahas sekarang itu Nabi Muhammad atau Yesus, Juru Selamat. Kalau saya tadi sudah menyampaikan nih dasar-dasarnya. Nah, Yesus itu Anda katakan tidak didoakan. Sekarang saya tanya kepada Anda, tolong jawab ya, apa arti Hosana? Ya, di dalam Matius 21 ayat 9, Hosana leven David. Hosana bagi Yesus anak David. Apa arti Hosana? Bagaimana Anda mengatakan Yesus juru selamat, sementara Yesus didoakan supaya selamat? Itu pertama. Lalu yang kedua, Yesus itu punya banyak dosa. Yesus itu punya banyak dosa. Makanya dia mengaku sendiri kalau dia makhluk yang berdosa. Di dalam Lukas 15:18 Yesus adalah makhluk berdosa. Anda lihat ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Yesus sudah berkata jujur bahwa dia adalah makhluk yang berdosa. Lukas 15 ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Anda tadi kemarin malam mengatakan, Nandar, saya akan potong kuping saya kalau ada Yesus berdosa dari ucapannya. Ini Yesus mengatakan bahwa dia berdosa, potong kupingmu.
Ya, sudah berapa kuping yang harus Anda potong? Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yesus berdosa. Bahkan dosa Yesus itu banyak. Kita lihat nih, bagaimana dia menjadi juru selamat. Jahil. Tolong nanti jawab ya. Anda baca di dalam Matius 5:22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lihat di dalam KBBI, jahil itu pengertiannya adalah bodoh. Siapa yang menyebut kepada saudaranya bodoh, maka dia harus masuk neraka. Ternyata Alkitab sudah menghujat Yesus karena Yesus masuk neraka menurut Alkitab. Ini lihat ya, ini menurut Alkitab ya. Siapa yang mengatakan kepada orang lain bodoh, maka harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita lihat nih. Yesus mengatakan apa nih? Kita lihat ya. Nah, Anda lihat nih. Di dalam Matius 23 ayat 17, Yesus menghardik orang, "Hai kamu orang-orang bodoh." Sementara di dalam ayat yang tadi sudah saya sebutkan, siapa yang menyebut saudaranya bodoh harus masuk neraka. Ternyata yang mengatakan orang lain bodoh adalah Yesus itu sendiri. Jadi Alkitab sudah menghujat Yesus. Alkitab sudah menghujat Yesus masuk neraka. Makanya Islam hadir dan datang memuliakan Yesus, bahwa Yesus itu wajihan fi dunia wal akhirah. Tetapi orang Kristen menghujat Yesus bahwa Yesus masuk neraka. Bagaimana menjadi juru selamat, Rudi, sementara dia didoakan supaya selamat? Coba, kalau diskusi itu pakai ilmu. Kalau kamu tidak bisa bahasa Ibrani, belajar sama saya gratis. Kalau kamu tidak bisa belajar bahasa Yunani, belajar sama saya gratis. Kalau kamu tidak bisa baca Quran, belajar sama saya gratis. Biar saya debat itu selepel. Ini seperti dosen mengajari anak TK sampai ente garuk-garuk kepala. Ingat apa yang Anda katakan kemarin. Kalau ada Yesus mengatakan dirinya berdosa, maka kuping saya potong. Sudah berapa kali kupingmu itu harus dipotong, tapi kamu selalu ingkar janji. Ditanya apa, jawab apa. Sekarang biar nggak bertele-tele, coba kamu jelaskan kepada saya apa arti Hosana di dalam Matius 21 ayat 9. Yang nonton kamu itu banyak orang Kristen yang sudah terguncang imannya. Jangan kamu lutai letoy, nggak jelas. Ditanya apa, jawab kemana. Ditanya A, jawab Z. Ditanya Z, jawab B. Yang jelas jadi orang, Rudi. Ya, babak belur lagi kau malam ini. Oke. Jangan nangis kau. Ya, terima kasih Nandar. Aku memang geli melihat kau Nandar. Kau ambillah Lukas 15. Terus kau bilang bahwa Yesus mengakui di, aduh Nandar. Ubal-balilah kau ya. Kau memang manusia tak tahu malu. Kau memang manusia tak tahu membaca kitab suci. Wah, stres muka kau langsung kan. Kau baca Lukas 15 itu bercerita tentang siapa? Itu ada dua anak. Yang satu anak sulung, yang satu anak bungsu. Anak bungsu menjual harta bendanya, pergi meninggalkan bapaknya. Setelah itu di perantauan dia apa yang terjadi, dijualnya hartanya, dia berpoya-poya, dia jatuh miskin. Setelah itu apa? Dia lari kepada mencari kerja, jadi dia berternak di tempat peternakan babi. Dan dia memakan di sana nasi babi itu. Kemudian dia pergi kembali kepada bapaknya. Dan apa dia bilang? Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Tahu maksudnya itu Nandar? Itu bercerita tentang orang-orang, anak sulung adalah Yahudi. Anak
bontot atau bungsu adalah Kristen atau Nasrani atau siapapun mengikut di luar Yahudi. Pahami dulu Nandar. Jikalau ada orang pergi meninggalkan Yesus, itu maknanya Yesus tidak meninggalkan dia, tapi Yesus selalu menunggu dia di pintu. Maka ketika dia bertobat kembali kepada Bapaknya, diterima dan dibentangkan. Bukan bicara Yesus itu Nandar. Ini Yesus sedang mengajari dengan perumpamaan. Taulah malu sedikit Nandar. Apa yang kau kuasai? Gaya kau bahasa Ibrani ini. Kau sama orang dengan Farisi. Mengerti bahasa, mengerti tulisan. Tapi tidak mengerti arti. Oke. Sekarang apa arti Hosana? Hosana itu apa artinya? Pujian secara harafiah. Berarti artinya, selamatkanlah, aku mohon. Kenapa orang menyambut Yesus ketika masuk pintu itu? Karena orang Israel berharap Yesus ini menjadi raja bagi mereka untuk melawan pemberontakan terhadap Romawi. Yang mau diselamatkan itu mereka. Selamatkanlah kami ya anak Daud, kira-kira begitu. Karena Daud itu adalah raja Israel. Pahami dulu itu Nandar. Jangan kau bilang, wah Yesus minta diselamatkan. Tidak ada Yesus pernah minta diselamatkan. Pahami Nandar ya. Kemudian ayat berapa lagi kau bilang itu? Ayat berapa lagi kau bilang Nandar? Aku lupa. Nanti kau lanjutkan aja. Makanya kalau aku lagi ngomong dengarkan, jangan terguncang. Tadi lupa aku mencatat. Enggak, aku enggak Makanya terguncang. catat. Matikan mic, matikan. Kan sudah aku bilang nanti kau jelaskan. Ya, selalu Nandar ya. Nah, kemudian Nandar, kau sampai hari ini tidak menunjukkan Muhammad itu adalah sang juru selamat. Tidak ada. Seorang pendosa Adam, tobatnya diterima, diusir dari surga. Kenapa diusir Nandar? Karena setitik dosa tidak bisa di surga. Lah Muhammad punya dosa enggak? Punya. Kau bilang dari tadi aku tidak mengasihkan data. Yang kau bilang itu data semua Nandar. Ayatnya sudah dari kemarin ku jelaskan. Gimana sih kok aku tidak punya data? Ada enggak kalimat? Muhammad adalah jalan keselamatan. Belum saya temukan Anda. Pahami dulu itu. Kemudian apalagi yang kau katakan? Wow. Wah, Yesus itu kan apa tadi kau bilang ya? Saya agak lupa juga. Tunggu. Aku lihat lagi. Ini nih, bentar. Jadi lupa aku gara-gara lihat Ustaz Nandar yang lucu ini ya. Sebentar. Biarlah dulu habis. Saya lupa, apalagi. Ya, Muhammad tidak pernah memasukkan orang ke dalam surga Nanda. Tidak pernah. Jangankan Muhammad. Bosnya saja, big bosnya Allah SWT. Tidak pernah memasukkan Muhammad ke dalam memasukkan seseorang ke dalam surga. Tidak ada cerita. Jadi di dalam Islam itu nggak ada jalan keselamatan. Jangankan di dalam Muhammad, di dalam Allah SWT nggak ada jalan keselamatan Anda. Kalau kami di dalam Bapa surga ada, di Yesus juga ada. Terima kasih. Aku boleh ketawa dulu ya. Aduh, Rudi. Silakan Nandar. Astaga, mencium-cium. Ngeri kali kau. Kenapa sih RK sama kau itu kok sama kelakuannya? Baik. Mute. Teman-teman lo ya, inikah jagoan orang Kristen. Makanya pihak Kristen yang sanggup mengimbangi saya itu Ibu Rita Wahyu atau paling tidak Bambang Nursena. Tapi Bambang Nursena apakah berani debat dengan saya? Rudi. Lain ditanya, lain dijawab. Jaka sembung bawa petei, nggak nyambung, Nih Rudi, aku kasih tahu ya Rudi ya. Nih, Mazmur 118 ayat ke-25. Kata Hosana itu artinya kiranya keselamatan. Di dalam Mazmur diterjemahkan, dalam perjanjian baru tidak pernah diterjemahkan nih. Aku baca ya.
Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hashlihna. Kenapa di dalam perjanjian lama kata Hoshiana diterjemahkan kiranya keselamatan? Kalau kita paralelisasi antara Mazmur dengan Matius 21 ayat ke-9. Ini saya berbicara media sosial ya Rudi ya. Kalau ada saya salah silahkan dikoreksi. Kita lihat nih teman-teman ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, kiranya keselamatan bagi anak Daud. Jadi orang-orang itu mendoakan Yesus sama seperti umat Islam mendoakan Yesus. Ketika kita disebut nama Isa alaihi salam, semoga baginya keselamatan. Kita mendoakan Yesus baginya keselamatan. Orang-orang yang mengikuti Yesus di Yerusalem, ya, di dalam Matius 21 ayat ke-9 itu juga mendoakan Yesus. Hanya kalian saja yang menuhankan. Orang-orang yang pernah bertemu dengan Yesus mendoakan. Karenanya arti Hosyana tidak diterjemahkan di dalam perjanjian baru karena artinya adalah doa. Makanya orang-orang mengatakan di ayat ke-11-nya, apa kata orang-orang itu? Ya, apa kata orang-orang itu? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini ayat ini berkorelasi loh. Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak menjamin masuk surga. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Rasulullah SAW pernah ditanya, Aina Abu Bakar? Abu Bakar fil jannah. Aina Umar? Umar fil jannah. Aina Utsman? Utsman fil jannah. Aina Ali? Ali fil jannah. Nabi Muhammad menjamin orang sahabat-sahabatnya masuk surga. Bukan hanya sahabatnya. Umat Islam dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Tadi sudah berulang kali saya sampaikan. Ya, Yesus, orang dia aja mati di tiang salib, mana bisa selamat? Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW di hari kiamat itulah yang akan memperoleh syafaatul Nabi Muhammad akan memberikan syafaatul uzma. Makanya ketika orang-orang Islam berceramah, mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapat syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Karena juru selamat itu dipegang oleh Rasulullah. Manusia berbondong-bondong kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Moshe, Musa, kepada Yesus. Yesus angkat tangan. Aku nggak bisa. Coba kepada Ahmad, coba kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadlah yang akan memberikan syafaatul uzma. Ini yang nggak kamu pahami. Yesus mengatakan orang lain bodoh. Ternyata yang mengatakan orang lain bodoh masuk neraka. Orang Kristen menghujat Yesus Kristus masuk neraka. Umat Islam justru memuliakan Yesus sebagaimana di dalam Injil Yohanes 16 ayat ke-14. Roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus. Kami diajarkan oleh Rasulullah untuk memuliakan Yesus. Ketika kami mendengar nama Isa disebut, maka kami akan melanjutkan Isa alaihi salam. Semoga bagi Yesus keselamatan. Kalian terkutuklah orang yang mati di tiang salib, mengutuk Yesus. Kami memuliakan. Tolong jelaskan kepada saya, apa arti Hosana dan kenapa Hosana tidak pernah diterjemahkan di dalam perjanjian baru. Jangan ngeblank lagi. Anda sudah berapa kali babak belur, harus babak belur lagi di malam ini. Malu. Dor. Waduh, kalah Rudi ya, aku kalah nih. Kalah PK, nggak apa-apa, yang penting menang debat. Hosana Lenandar, teman-teman ya, doakan saya Hosana Lenandar, keselamatan bagi Nandar. Oke, ya.
Ya, sadar bahwa kamu ini tetap menghibur diri. Kamu bilang Yesus mati, bagaimana mau selamat? Lah Muhammad juga mati. Bagaimana mau selamat? Yesus mati itu kan dari pandangan orang luar kubur. Yesus sendiri mengatakan tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Yohanes 10 ayat 17-18. Sementara Muhammad nyawanya dicabut. Siapa yang mencabut? Malaikat Israel. Kenapa dicabut? Karena dia punya dosa. Yang kau baca itu hadis 6080. Bahwa di situ dikatakan, Adam mengatakan aku punya dosa. Ibrahim mengatakan aku punya dosa. Musa mengatakan aku punya dosa. Kau baca baik-baik. Isa di situ mengatakan apa? Saya tidak punya dosa. Memang saya tidak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Kenapa? Karena Isa tidak berada di dalam neraka. Paham dulu penandar. Mana bisa orang di dalam neraka memindahkan orang dari keluar dari neraka. Kemudian Isa membongkar satu permasalahan. Muhammad itu dulu berdosa. Dan akan datang juga berdosa. Tapi sudah diampuni. Coba minta kepadanya. Itu kalau menurut saya. Bisa jadi itu kan sindiran halus. Mana bisa orang berdosa dari neraka memindahkan orang ke neraka. Pahami dulu hadis itu. Tapi kalian terjemahkan lain. Paham? Bagaimana Muhammad menjamin? Kau bilang. Sedangkan dia tidak punya jalan untuk menjaminnya apa? Jaminan apa yang diberikan Muhammad? Kalau Yesus menjaminkan apa? Nyawanya. Darahnya tercurah. Lah Muhammad menjaminkan apa, Nandar? Yesus bukan menjamin tapi sudah memasukkan orang ke surga. Jangankan Muhammad, Allah SWT tidak pernah memasukkan orang ke surga. Jadi di dalam Islam itu Muhammad pun tidak ada jalan bukan memasukkan orang ke surga. Allah SWT pun tidak belum masukkan orang ke surga. Tidak ada jalan keselamatan dalam Islam. Baca saja Al-Quran itu. Yang mana kira-kira di situ jalan keselamatan? Tidak ada. Tapi kalau janji keselamatan ada. Semua agama menjanjikan keselamatan. Bahkan penyembah batu pun menjanjikan keselamatan. Tapi penyembah batu tidak bisa menunjukkan keselamatan. Jangankan Nabi, Tuhanmu saja nggak bisa menunjukkan keselamatan. Adam, tobatnya diterima. Apakah dia diselamatkan? Tidak, diusir dia Nanda. Nah, terus kalian mau ke surga lewat apa? Nanda. Kemudian kau bicara Matius 118 ayat 25. Gimana sih kau kalimatnya aja sudah berbeda Nanda ya. Pada saat itu yang kau baca tadi di Matius 21 itu orang Yahudi sedang dalam apa? Mereka ini cari sosok raja Nanda. Jadi mengartikan satu kata itu nggak bisa langsung begitu. Sama dengan bahasa Inggris, harus dilihat dulu alur ceritanya, harus dilihat dulu konteksnya Nanda. Ya. Yesus mati di tiang salib. Nanti kalau aku bilang Muhammad mati di racun, tidak enak pula. Mana lebih terhina mati di tiang salib atau mati di racun? Mati di tiang salib karena dia dikriminalisasi. Bacalah itu semua. Di Matius 27. Salibkan dia, salibkan dia. Siapa yang harus kita bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus yang namakan Kristus? Saya tidak menemukan dosa dalam orang ini. Kata Pilatus, cuci tangan dia. Tapi karena desakan orang banyak, Yesus Kristus disalib, Yesus Barabas dilepaskan. Dan Muhammad mati teracun. Artinya apa? Ada orang yang sakit hati dibuatnya. Pahami dulu itu Nandar. Terus ini kalimat bodoh. Aduh Nandar, kalau kau lihat kalimat itu, dia sama dengan orang bodoh. Bukan dikatakan orang itu bodoh. Yesus sedang mengajar nih. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Matius 7 ayat 26. Dia sedang memberi perumpamaan contoh. Bukan dia mengatakan kalian bodoh. Aduh Nandar, cerdaslah dikit. Kau bilang sainganmu Rita Wayu. Rita Wayu dari mana? Bagaimana caranya kau mau menang? Matikan mic-mu. Yang kau hidupkan mic-mu, matikan. Itu mengganggu konsentrasi Nanda. Terima kasih. Nanti ingat ya Nandar, kalau Nandar nanti matikan mic-mu ya, kalau belum aku izinkan kau sekali ini.
Mohon maaf, maaf. Nanti jangan. Baik, baik. Siap. Jangan nangis dong. Oh, baik. Baik. Mana timernya? Ayo guys, teman-teman. Gas, gas, gas. Nah, silakan. Rudi ini lain ditanya, lain dijawab ya. Rudi, yang jadi saya itu sebetulnya nggak mau bahas ini ya, tapi karena kamu mengalihkan kemana-mana, saya kejar pengalihan isumu ini. Yang mati kena racun itu Yesus, bukan Nabi Muhammad. Kita lihat nih ya teman-teman ya. Kalau kita cari di pencarian Google, sebentar. Yesus mati diracun, itu ada nubuatannya. Yesus mati diracun. Di mana itu? Di dalam Mazmur 69:21. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kematian Yesus, Anda baca nih ya, Anda screenshot nih. Ternyata Yesus mati kena racun. Anda mengatakan Nabi Muhammad kena racun. Ngawur, mana ada racun bisa bertahan sampai 5 tahun. Nabi Muhammad diracun oleh wanita Yahudi itu pada tahun 6 Hijriah. Sementara Nabi Muhammad meninggal pada tahun 11 Hijriah. Bahkan Zainab yang kemudian meracuni Rasulullah itu masuk Islam karena terbukti Rasulullah SAW adalah Nabi. Kalau Yesusmu mati kena racun ada ayatnya. Tadi screenshot ya. Kemudian Anda mengatakan Nabi Muhammad mati. Kata siapa? Hakikatnya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia. Orang yang mati di jalan Allah, orang yang gugur di jalan Allah itu tidak meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Anda baca ini ya. Quran surat Al-Imran ayat ke-169. Saya bacakan. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Apa artinya? Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Yesus yang terbukti mati. Oke, sudah saya tanggapi. Semua hujatanmu, semua fitnahanmu sudah saya tanggapi. Apa yang kamu sampaikan itu tidak ada korelasinya loh. Yang kita bahas itu juru selamat. Arti hosana Anda tidak sentuh sama sekali. Kemudian tadi Anda mengatakan bahwa Yesus aku tidak berdosa. Tunjukkan hadisnya sebagaimana saya menunjukkan ayat Alkitab. Di mana hadisnya kalau Yesus mengatakan aku tidak berdosa. Ya, kalau dia tidak berdosa, lantas kenapa? Pergilah kepada Muhammad. Kenapa? Akulah tidak berdosa, maka syafaatul uzma ada di tanganku. Nyatanya Yesus tidak memberikan syafaatul uzma itu. Justru Yesus mengatakan, pergilah kepada Muhammad. Dialah yang memang berhak memberikan juru selamat. Menjadi juru selamat itu dia, kata Yesus. Coba tunjukkan di dalam hadisnya. Ada nggak kalimat aku tidak berdosa? Saya sering baca hadis itu. Kalimatnya tidak aku tidak berdosa. Ini yang keliru. Kalau memang dia tidak berdosa, kenapa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad? Jadi kalau mengambil hadis jangan sepotong-potong. Harus lengkap. Rudi, tanpa terasa waktu kita 15 menit lagi ya, karena memang malam hari ini aku ada kerjaan. Jadi pagi hari sampai siang hari sampai jam 8 aku nggak live karena aku harus mengerjakan sesuatu, karena pekerjaanku bukan hanya menginjili tapi aku juga nyangkul ya. Jangan sampai kamu mengguncang iman teman-teman Kristen Rudi. Kamu tidak sanggup loh membuktikan bahwa Yesus tidak didoakan. Yesus didoakan, Hosana Leven David. Kemudian Yesus di dalam Alkitabmu mengatakan siapa yang mengatakan orang lain bodoh, maka harus diserahkan ke dalam neraka. Ternyata yang mengatakan orang lain bodoh adalah Yesus itu sendiri. Jadi Alkitabmu menghujat Yesus kalau Yesus itu masuk neraka. Sedangkan di dalam Islam, Isa wajihan fi dunia wal akhirah. Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Tetapi yang lebih terkemuka daripada Yesus adalah Nabi Muhammad SAW.
Kata Rasulullah SAW, andaikan Musa hidup di zamanku, wajib dan tunduk dan patuh terhadap ajaranku. Jadi mohon ya, waktu itu digunakan seefektif mungkin gitu loh. Anda tidak kemudian menjabarkan apa yang saya tanya, tidak menjabarkan apa yang menjadi tema, lari, ngalor, ngidul, tanpa juntrungan yang jelas. Hampir sejam loh, tidak ada poin yang Anda sampaikan. Besok jangan kabur ya, nanti debat sama saya lagi dengan tema yang lain. Tuh, sampai garuk-garuk kepala. Oke, sudah Nadar, aku lagi. Atau bagaimana? Kita waktunya ada jam 22 itu. Mau berani lagi? Oke, Berani lagi? Tadi pertama kan aku ya. Sekarang iya, ya, sudah kau. ini Nah, closing statement aja atau gimana? 1-2 kali ini deh. Jadi aku ini lain nih, lain ngomong. Ya kan ini bagian lain nih ya. Ya. Terus bagian lain, terus aku closing gitu. Apa gimana? Coba sebelum kita mulai ini kesepakatannya gimana? Coba saja. Berarti aku dulu, habis itu kau baru closing. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita 20 menit lagi nih. Iya, maksud aku udahlah ini closing kan aja sekarang, closing aja. Sekarang closing aja. Udah. closing siapa dulu? Aku atau Lai? Kan aku pembukaan. Nah, aku dulu kau closing. duluan Ya udah. closingnya. Ya. Baik, oke, nggak apa-apa. Biar soalnya kalau di YouTube kalau terlalu panjang kasihan orang-orang. Waduh, durasi 2 jam gitu ya. Terlalu lama ya teman-teman, karena malam hari ini aku juga baru live jam 9 gitu kan. Dan nanti besok pagi si RK juga ngajak diskusi sama saya. Oke, kata saya, nanti sebelum Jumatan ya. Le, mohon maaf ya Le ya, tadi mungkin ada kata-kata saya yang salah atau mungkin menyakiti ya. Mohon maaf buat teman-teman Kristen juga sama-sama. Baik, timernya Bang. Hosanna leben Rudi Hutagalung, Hosanna leben David, Hosanna leben Rudi. Semoga keselamatan bagi Rudi Yohanes Hutagalung. Amin. Mudah-mudahan Anda diberikan hidayah, karena tumben Anda ini slow sekarang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda hidayah. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Sekali lagi kita disclaimer terlebih dahulu bahwa ini adalah ajang diskusi lintas agama. Tentu kami menyampaikan di sini untuk mengedukasi antara satu dengan yang lain. Oh, ternyata agama Islam agama yang benar nih ya. Nabinya Syafaatul Uzma. Oh, ternyata menurut Bible Yesus masuk neraka. Ini penghujatan terhadap Yesus. Karena di dalam Matius mengatakan barang siapa yang mengatakan orang lain bodoh, maka harus dimasukkan ke dalam neraka api yang bernyala-nyala. Ternyata yang mengatakan orang lain bodoh adalah Yesus. Di dalam Galatia 1 ayat 3 atau kebalik, inilah terkutuklah orang yang mati di atas salib. Ini penghujatan terhadap Yesus. Ya, orang Islam memuliakan Yesus ketika disebut namanya Yesus atau Isa alaihi salam. Semoga baginya keselamatan. Tapi orang Kristen mengatakan Yesus mati di salib, itu sudah penghinaan. Yesus terkutuk di tiang salib, itu sudah penghinaan. Mengatakan Alkitab mengatakan Yesus masuk neraka karena mengatakan orang lain bodoh, itu juga suatu penghinaan. Maka hadirnya Islam, datangnya Islam untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana terdapat di dalam Yohanes 16 ayat ke-13-14. Roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Dan umat Islam dibimbing, dituntun untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul yang terakhir, sebagai Nabi yang terakhir bagi bangsa Israel. Ya, jadi saya berharap Lairudi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa menghakimi yang sekarang ini, akan tetapi kita tidak tahu esok lusa, tahun depannya lagi. Mungkin Lairudi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran Islam. Karena kenapa? Inna dina indallahil Islam, agama Islam itu adalah agama yang benar. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup. Bahkan Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, kalau Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Nabi Yesus, sementara Yesus adalah pembuka jalan bagi Nabi Muhammad. Orang Kristen tidak paham ini karena hanya membaca di dalam terjemahan. Ya, saya tunjukkan bahwa Yesus adalah jalan pembuka bagi kedatangan Nabi Muhammad di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Kita lihat teman-teman ya, sebagai closing mungkin ini ya. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini terjemahan ini. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Amar lo Yeshua anni haderek feha ehmet. Emet, aku adalah jalan bagi sang kebenaran. Ini sesuai di dalam Yohanes 14 ayat ke-16, Yohanes 16 ayat ke-13, bahwa Nabi Muhammad adalah roh kebenaran. Tapi karena terjemahan inilah, waktu saya masih panjang ya. Karena terjemahan inilah teman-teman, orang Kristen, orang Islam, debater Islam yang menguasai bahasa Ibrani, ada Bang Moto, ada Evangelis Yonatan Nandar, dan lain sebagainya. Orang Kristen mana? Makanya saya itu berharap lawan debat saya itu yang mengerti original teks, biar sepadan gitu loh ya. Mengerti Ibrani, mengerti Yunani. Kalau hanya terjemahan, ya ibarat kelas berat melawan kelas bulu, ya terbanglah kelas bulu. Mohon maaf ya Bang Rudi ya, tanpa bermaksud untuk merendahkan, takabur lil mutakabir sodako. Di dalam Islam dikatakan begini, al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, wa gomtunas, dan meremehkan manusia. Saya tidak mau berkata-kata apa-apa lagi, biar teman-teman menilai, dan yang sudah ketinggalan bisa dilihat di YouTube Yonatan Nandar. Saya satu kata buat Rudi, Allahu yahdik. Mudah-mudahan Allah memberikan Anda hidayah dan petunjuk. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, barakallah. Wah, kalah ini aku PK-nya. Revina, terima kasih. Oke. Waktunya belum waktunya. Ya. Oke ya Nandar ya. Kawan-kawan, ini saya disclaimer juga. Kami hanya diskusi, kalau ada kalian rasa tadi menyinggung, apalagi mengenai ucapan terhadap Muhammad, saya mohon maaf. Ini hanya sekedar diskusi dan ya berbalas pantun. Apa yang disampaikan Nandar itu yang saya balikkan kepada dia. Kalau kami orang Kristen tidak akan mau melapor-lapor hanya karena kalian menghina Yesus. Tapi kami sangat berhati-hati sekali kalau bicara tentang Muhammad. Ya. Sampai detik ini saya sudah baca Al-Quran, tidak satu ayat pun jalan keselamatan di dalam Islam. Baik melalui Allah SWT maupun melalui Muhammad. Karena belum ada satu orang pun yang dimasukkan Allah SWT ke dalam surga. Karena tidak ada seorang pun yang dimasukkan Muhammad ke dalam surga. Semua hanya janji. Bedakan janji dengan sudah memasukkan orang. Itu namanya jalan. Jalan itu kita tahu karena sudah ada orang yang menuju ke sana. Ya. Tapi kalau belum ada orang menuju ke sana, pastilah kita nggak tahu jalan itu. Paham ya kawan-kawan ya? Ini untuk melihat dalam konteks iman. Ya. Jadi sampai hari ini Muhammad pun belum masuk surga, kita nggak tahu di mana. Karena dia masih tertanam di dekat Masjidil Haram itu, jadi minyak bumi, pastilah itu ya. Karena kalau digali tidak ditemukan lagi jasadnya, karena dari tanah kembali ke tanah. Oke. Kemudian, apa arti hosana? Yasta'anna. Kan itu dasarnya. Selamatkan. Ya, selamatkan. Ya. Dan itu suatu jenis memohon. Yang memohon bukan Yesus. Orang-orang itu. Hai anak Daud, selamatkanlah kami. Kira-kira itu. Ya, jadi tidak bisa mengartikannya secara satu kata saja Nandar, harus ikut melihat kata pendampingnya, harus pahami itu Nandar. Nandar ini memang pandai dia bahasa, tapi kita kan belum bisa menguji keabsahan yang diucapkan karena sama aja kita pun kurang paham ya. Saya akui dia oke lah bisa, tetapi dia tidak ubahnya seperti Farisi dan ahli Taurat. Ahli Taurat pandai bahasa kawan. Ahli Taurat tahu itu ayat-ayat. Apa kurangnya ahli Taurat? Kayak Nandar inilah.
ahli Taurat dan Farisi, yang hanya seboto surat, yang hanya tahu surat, tapi nggak tahu makna di baliknya. Maka ketika dia tadi mengambil Lukas 15 itu, seluruh dunia ketawa menertawa dia. Dia mengatakan itu pengakuan Yesus bahwa dia berdosa. Kelawak kawan. Nah sekarang dia menanya, mana pengakuan Isa bahwa dia tidak berdosa? Pahami dulu hadis 6080 Bukhari itu. Adam mengakui saya punya dosa, punya kesalahan. Ibrahim mengakui saya punya. Kita tidak ada mengakui dia punya kesalahan. Masa itu aja kok sulit? Kalau seseorang sudah mengaku bersalah, artinya dia sudah berdosa. Isa nggak ada mengakui dia bersalah. Tapi dia mengatakan, Muhammad itu punya dosa masa lalu dan dosa masa yang akan datang. Tapi diampuni. Sama dengan Adam, punya dosa masa lalu dan yang akan datang diampuni. Apakah dia masuk ke surga? Tidak. Diusir dia dari surga. Karena Allah SWT tidak berwenang memasukkan orang ke dalam surga. Kenapa? Yang berwenang memasukkan orang ke dalam surga itu hanya Yesus. Karena dialah Raja Surgawi, Raja di atas segala raja. Mana ada bukti Allah SWT telah memasukkan orang ke surga? Tidak ada. Mana ada bukti Muhammad memasukkan orang ke surga? Tidak ada. Omong kosong kau tunandar. Pahami dulu konteksnya. Kalau janji ada, maka angkat aku sebagai Tuhan Nandar, kujanjikan kau masuk surga tingkat ke 1000. Lebih tinggi. Kujanjikan kau wanita 1 juta. Hanya janji. Fakta nggak ada Nandar. Kalau kami faktanya sudah ada. Apalagi yang kau ragukan Nandar. Segeralah ikut Yesus. Bertobatlah Nandar. Jangan kau bohongi hati nuranimu. Bahwa Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Bukan Muhammad. Yohanes 14 ayat 6 kau bilang itu kepada Muhammad. Enggak Nandar. Yesus tidak kenal Muhammad. Kenapa Yesus tidak kenal Muhammad Nandar? Karena tidak ada keselamatan dari bangsa Arab. Bahkan surah 61 ayat 6. Tidak ada dikatakan di sana bahwa yang datang itu dari bangsa Arab. Tidak ada. Kau pahami Isa bicara di depan bangsanya. Tiba-tiba dia mengatakan akan ada nabi dari Arab. Tidak ada. Kecuali ayat itu mengatakan akan datang nabi dari Arab. Ya, aku akui. Gak ada kawan. Paham ya? Jadi itulah yang bisa saya sampaikan Nandar. Sekian dan terima kasih. Roh Kudus menjamah hatimu nanti Nandar. Percayalah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Allah juga menyapa engkau dengan hidayah. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Siap. Nanti lain kali kalau mau debat, jangan lupa besok dulu tema debatnya. Siap. Lain kali, nanti besok lebih awal lah ya. Soalnya kalau udah malam kurang semangat juga aku. Apalagi lawannya kurang persiapan. Aku juga. Udah, makasih ya. Terserah. Goodbye. Ya, goodbye. Terima kasih Nadar. Selamat malam. Goodbye. Ya. Ya. Besok dia wajar dia kawan. Gitu tekniknya biar dia tidak kapok berdebat sama kita. Dulu Zulkifli wajar itu setiap masuk bal-bal. Ternyata tidak mau lagi dia kawan. Sampai dibilang siapa itu Warakta. Malu di depan orang banyak kawan. Yang menonton jutaan lah pikirnya. Tak kenal dia Warakta kawan. Ya, jadi kawan-kawan ini jam 22.13 kita harus jaga kesehatan. Maaf yang sudah naik ya. Sebenarnya saya ingin sekali buka room kita diskusi tentang yang tadi itu. Tapi karena sudah naik, sebentar ya, ada si Segar. Halo Segar, apa yang mau saya sampaikan? Segar. Berarti dia lagi siapa? Tertugas. Ya, apa yang mau disampaikan? Nggak bagus debatmu sama Nandar itu. Tapi yang ku heran Nandar lah ya, dia bahasnya Alkitab terus dari awal. Pertama kau ngomong bahas Yesus. Ku kira Nandar itu tadi dia bahasnya keislaman dia. Oh Islam gini loh, janjikan ini loh, kan awal. Nah, dia nggak langsung ngejudge ke Yesus. Jujur aku sempat kok debatnya kayak gini Nandar ini. Untung kau jaga baru kau gas.
Memang lawan Nandar itu harus gitu. Lawan Nandar harus gitu. Dia pelan, kau harus ngikutin dia aja. Dia gas, tapi kau harus gini lah saranku. Coba suruh dia bahas keislamannya juga. Oh, ayat ini loh, ayat ini loh. Gitu. Kau kan kulihat dari tadi ketika dia tanya masalah segala arti ayat, buka ayat Alkitab kau bahas. Tapi giliran kau tanya ayat Qur'annya, dia nggak bahas, nggak dianukan, nggak dikasih tahu. Ya. Oh, di sini ayat ini enggak. Kan Ini kita yang anehnya. tadi kan sudah sepakat, kita pur dulu dia, biar besok mau lagi dia berdebat. Ada tadi kita bincang-bincang. Tapi gini juga lah, harus seimbang lah, suruh dia jelaskan Al-Quran Ya. dia biar seimbang. Gitu aja saranku. Ya. Oke, terima kasih Segar. Oke, Selamat malam aku ya. turun dulu. Makasih lah ya. Ya, terima kasih Segar. Nah, kawan-kawan, aku tunjukkan dulu hadis Bukhari 6080-nya. Telah menceritakan kepada kami Musaddad. Nanti dikira saya bohong ya. Enggak. Ini Rasulullah SAW bersabda. Ini sabda dari Muhammad sendiri. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Mereka berujar. Duhai sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita. Sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini. Ya. Tuhan aja kawan tidak bisa meringankan penderitaan orang di neraka. Yang bisa meringankan Muhammad, lucu ya. Muhammad ini lebih tinggi. Ya. Maka mereka menemui Adam. Dan Adam mengutarakan hajat mereka. Engkaulah manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya. Dan ditiupkannya lah ruhnya kepadamu. Dan dia perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami. Namun Adam menjawab. Di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut-nyebut kesalahannya. Dan berujar. Ingat ya. Adam dosanya banyak. Artinya Adam itu akan masuk neraka. Karena di dalam hadis ini tidak ada dikatakan dosa Adam diampuni. Gak ada. Ini kalau mereka tahu ya. Berujar, datangilah Nuh. Rasul pertama-tama yang Allah utus. Maka mereka mendatangi Nuh. Namun ternyata Nuh juga menjawab. Di sini bukan tempatku untuk memberi pertolongan. Lantas pula menyebut-nyebut kesalahannya dan berujar. Menyebut dosanya. Adakah di situ dibilang Nuh diampuni? Enggak ada. Datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah menjadikan sebagai kekasihnya. Mereka pun mendatanginya, tapi dia juga berujar. Di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Dan ia sebut-sebut kesalahannya seraya berujar. Masuk logika kalian enggak? Ibrahim berdosa, terus disuruh Muhammad ikut bila Ibrahim. Masuk enggak ini kalian? Tidak masuk akal. Berarti mereka ini disuruh mengikut bila pendosa terus. Ya, tidak ada dibilang Ibrahim diampuni ya. Tapi di sini dia menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Datanglah kalian kepada Musa yang Allah telah mengajaknya bicara. Mereka pun datangi Musa. Ingat ya, Musa ini memang diajak Allah bicara langsung kawan. Jadi surah 28 ayat 30 mengatakan dari sebatang pohon itu benar. Tuhan langsung berbicara. Ya. Namun Musa juga mengatakan saya tidak berhak meringankan kalian. Dan Musa menyebut-nyebut kesalahan pribadinya. Musa pun berdosa. Seraya berujar, datanglah kalian kepada Isa. Mereka pun datang Isa dan Isa mengatakan, saya tidak berhak meringankan kalian sambil berujar. Datanglah kepada Muhammad SAW. Sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun. Dan lucu disuruh dia datang kepada Muhammad yang punya dosa. Masa lalu dan akan datang yang diampun. Berarti hanya semua Nabi Muhammad yang dosanya diampuni. Yang masa lalu yang akan datang. Seluruh Nabi enggak. Paham ya? Adam diampuni dosa masa lalunya. Yang akan datang kan tidak ada. Kan lucu, Isa yang mengatakan itu. Padahal waktu itu belum hari penghakiman. Ini sudah hari penghakiman ya. Menunggu penghakiman. Makanya mereka minta. Ingat ya. Jadi Isa pembongkar. Isa kan tak ada bercerita. Yang lain bercerita tentang kesalahannya. Maka Muhammad ada kesalahan. Isa tak ada kesalahannya kawan. Kok bisa orang yang punya kesalahan memindahkan orang dari neraka ke surga? Sementara orang yang tidak punya salah nggak bisa. Kenapa? Karena yang berbicara menyampaikan ini adalah Muhammad.
ayatnya tidak terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan yang terkemuka di dunia dan akhirat. Itu namanya Isa. Hadis menjelaskan Muhammad. Paham ya? Ya begitulah kawan. Jadi saya nggak bohong ya. Ada ayatnya itu. Mungkin banyak orang Islam mengatakan, oh enggak, dia nggak bawa data. Saya bawa data, ini data. Cuman membalik-balikkan kamera saya malas karena dia berdiri di situ. Ya. Mereka pun mendatangiku dan aku meminta izin kepada Rabbku. Ketika aku melihatnya, aku langsung tertungkur sujud. Jadi Muhammad sudah melihat Allah. Katanya Allah tidak bisa dilihat. Faktanya bisa dilihat. Dan dia meninggalkanku sekehendak Allah. Ya. Lantas ada suara memanggil-manggil. Ada suara memanggil. Kata mereka tidak seperti makhluk. Angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Utarakan unek-unekmu, kamu akan didengar. Mintalah syafaat, kamu akan diberi. Langsung aku angkat kepalaku dan aku memuji Rabbku. Dengan pujian yang dia ajarkan kepadaku. Lantas aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan memasukkan ke surga. Sudah kawan ya. Ini semua cerita nanti. Janji. Makanya aku bilang, kalau janji aku saja angkat Tuhan. Aku beri kalian janji. Mau apa kalian? Aku beri janji lebih. Mau Al-40, aku beri janji 20. Mau perempuan yang cantik-cantik 100, beri kalian 200. Tapi janji. Fakta nggak ada. Sudahlah. Selamat malam semua. Mari kita mencari fakta, bukan mencari janji. Sampai jumpa. Salam dari Sang Mater. Selamat malam. Terima kasih atas kebaikan kalian. Terima kasih atas penacap terbayar dan gift. Meskipun malam ini hatinya enggak tercapai yang 3 dari 10. Kurang 7. Intinya kalian baik semua. Dan bagi yang sudah antri ada 5 orang. Saya mohon maaf karena memang kita harus menjaga kesehatan ya. Saya enggak bisa seperti dulu. Sampai pagi. Sudah dulu saya waktu tahun 2008 sampai 2020 sampai pagi. Sekarang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam.